Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan sedikit dari makalah kami yang berjudul dengan penyertaan atau naming. Silahkan disimak videonya, dan apabila kurang jelas silahkan ditanyakan dan mari kita diskusikan bersama. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan sendiri diatur dalam pasal 55 dan 56 KUH pidana. Penyertaan bahasa latinnya ialah naming, dapat diartikan sebagai semua bentuk turut serta atau keterlibatan orang ataupun orang-orang, baik itu dalam psikisnya maupun pikirannya atau fisik atau perbuatannya dalam melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu melahirkan suatu tindak pidana. Sederhananya, penyertaan ini dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam melakukan tindakan pidana. Ada dua pandangan tentang sifat dapat dipidananya seseorang dalam penyertaan. Yang pertama adalah strafrechtungsgrund, atau di sini dapat diartikan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang, sehingga ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana, dasar untuk menjatuhkan hukumannya itu berdasarkan pada seseorang tersebut, bukan berdasar pada perbuatannya. Karena menurut pandangan ini, penyertaan ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga ketika seseorang sudah bertanggung jawab, maka yang dilihat adalah seseorangnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pidana. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan ini, perbuatan di sini tidak dipandang sebagai suatu delik, tetapi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban. Nah, yang kedua adalah Tatbestandsgrund, atau sebagai dasar memperluas dipidana seseorang karena perbuatan. Dasar dalam menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang ikut penyertaan di sini adalah perbuatannya, bukan seseorangnya. Karena dalam pandangan ini, perbuatan dalam tindak pidana ini dipandang sebagai delik atau suatu yang istimewa, bukan lagi suatu pertanggungjawaban. Selanjutnya ialah bentuk pertanggungjawaban dalam penyertaan. Dalam melakukan suatu tindak pidana, seseorang dapat melakukan sendiri suatu perbuatan pidana tersebut atau melibatkan orang lain untuk bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana, atau sering juga disebut dengan istilah penyertaan atau naming. Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, kerap kali dalam menegakkan hukum pidana tersebut merujuk pada pasal 55 ayat 1 KUH pidana, yang lazim digunakan sebagai suatu penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam penyertaan suatu tindak pidana itu umumnya terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah pelaku intelektual atau sebagai perumus atau pemikir dari suatu perbuatan tindak pidana, dan yang kedua adalah pelaku material atau fisik, yang mana pelaku ini sebagai yang melakukan suatu tindak pidana tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang dapat dihukum atas suatu tindakannya tersebut, baik seseorang yang ikut serta tersebut hanya sebagian saja dari perumusan tindak pidana atau mengikuti keseluruhan dari suatu tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyertaan ini dapat dibagi menjadi dua yang menurut sifatnya, yaitu yang pertama adalah bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya mereka yang melakukan dan turut serta dalam perbuatan tindak pidana ini berdasarkan diri sendiri, dan pertanggungjawabannya juga dinilai berdasarkan perbuatannya dalam melakukan suatu tindakan pidana tersebut, sehingga lama atau tidaknya atau besar kecilnya hukuman yang dijatuhkan itu berdasarkan pada perbuatannya sendiri dalam melakukan suatu tindakan pidana. Yang kedua adalah bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, artinya dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut seseorang ada yang membujuk atau membantu untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawabannya tidak lagi berdasar pada perbuatannya sendiri-sendiri, tetapi pertanggungjawabannya dari orang yang satu atau seseorang yang melakukan tindak pidana yang satu itu digunakan juga pada
perbuatan orang yang selanjutnya yang ikut serta dalam tindakan pidana tersebut. Selanjutnya ialah mengenai bentuk-bentuk penyertaan. Bentuk-bentuk penyertaan sendiri ada 5 macam. Yang pertama adalah plagiar. Arti dari plagiar di sini adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatannya. Plagiar di sini dapat dikatakan sebagai pelaku. Dia sendiri yang melakukan perbuatannya, baik itu dari perumusan delik atau dari pemikiran sebelum melakukan suatu tindak pidana, bagaimana nantinya ia akan bertindak dan dalam melakukan perbuatannya sendiri. Sehingga plagiar di sini dalam dijatuhi hukuman atas tindakan pidananya, maka dia sendiri yang paling bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Misalkan A di sini memiliki dendam kepada si B, lalu si A ingin melukai si B itu dengan cara menabraknya dengan mobil. Lalu si A mengendarai sendiri mobilnya dan melakukan perbuatan pidananya tersebut, menabrak si B, dia lakukan sendiri. Maka si A di sini dapat dikatakan sebagai pelaku sepenuhnya dan bertanggung jawab penuh atas hukuman atau sanksi yang nantinya akan dijatuhkan di pengadilan. Yang kedua adalah don plagiar, artinya adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantaranya itu hanya digunakan sebagai alat. Don plagiar di sini dapat juga diartikan sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu tindakan pidana. Misalkan dari kasus A yang memiliki dendam kepada si B tadi, ingin melukai si B dengan cara menabrak si B dengan menggunakan mobil. Lalu si A menyuruh si C untuk mengendarai mobil dan menabrak si B. Maka A di sini sebagai don plagiar atau orang yang menyuruh dan dijatuhi hukuman atas tindakan menyuruh C untuk melakukan suatu tindakan pidana. Dan C di sini adalah sebagai alat atau perantara si A dalam melakukan suatu tindak pidana. Dan si C di sini nantinya juga dapat dikenai sanksi atau hukuman atas keikutsertaannya dalam melakukan suatu tindakan pidana. Dan yang ketiga adalah mede plagiar, adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Don plagiar di sini artinya orang yang turut serta dalam melakukan suatu tindakan pidana. Misalkan si A ingin merebut kekuasaan atau ingin merebut harta perusahaan dari si B. Lalu si A ini bekerja sama dengan si C, yang mana si C ini merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Sehingga A di sini disebut A dan C di sini sebagai A di sini sebagai A dan C ini sebagai mede plagiar atau orang yang melakukan tindakan pidana dengan kesepakatan untuk merebut harta dari si B tersebut. Yang keempat adalah wittalker, artinya orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk mempengaruhi anjurannya karena disebabkan terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur atau wittalker tersebut, sebagaimana yang tertera dalam pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Wittalker di sini untuk memahaminya dapat juga diartikan orang yang menganjurkan. Misal begini, ketika A memiliki dendam kepada si C, kemudian si A bercerita kepada B dan B memberikan saran kepada si A untuk misalkan memberikan racun kepada si B tersebut untuk membalaskan dendamnya si A tersebut. Lalu si A tersebut menerima saran tersebut dan melakukannya, yaitu memberi racun kepada si C. Maka si B di sini sebagai orang yang menganjurkan atau disebut juga wittalker. Nantinya si B ini juga dapat dijatuhi hukuman pidana karena sudah menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan tindakan pidana.
Yang selanjutnya adalah pembantu. Pembantu di sini adalah orang yang sengaja memberi bantuan, baik itu berupa saran, informasi, atau kesepakatan kepada orang lain, di mana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Misalkan ada seseorang atau sebut namanya yaitu Budi. Budi ini merupakan terkena kasus korupsi dan ia menjadi buronan polisi. Lalu ada temannya yaitu Tony. Tony memberikan bantuan berupa tempat persembunyian si Budi agar tidak diketahui oleh polisi, agar tidak ditangkap oleh polisi. Maka Tony di sini berperan sebagai pembantu yang mana nantinya juga dapat dijatuhi hukuman pidana atas keikutsertaannya dalam membantu si Pak Budi ini bersembunyi dari buronan polisi. Cukup sekian dari saya, nanti akan diteruskan oleh teman saya yaitu Rosita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuyun. Yang pertama yaitu penyertaan mutlak. Menurut istilah, penyertaan mutlak tidak dikenal dalam undang-undang, hanya dibicarakan dalam doktrin hukum pidana. Kata penyertaan dalam istilah penyertaan mutlak bukan seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan suatu tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa, di mana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat. Penyertaan menurut Undang-Undang Bab 5 Buku 1 KUHP bukanlah ketentuan suatu tindak pidana, tetapi ketentuan dipertanggungjawabkan dan dipidana dua atau lebih pembuat yang masing-masing pembuatannya hanya memenuhi sebagian syarat dari suatu tindak pidana. Yang kedua, penyertaan tindak pidana melalui sarana percetakan. Media massa adalah institusi pers yang berperan sebagai agen of change, yaitu pelopor perubahan. Peran media massa sangatlah strategis bagi tercapainya pembangunan nasional. Maka, dari itu mendapatkan kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, terutama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sebagaimana dengan contoh yaitu kasus penghinaan oleh koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana kasus tersebut mengandung pencemaran nama baik yang sering terjadi di media cetak, khususnya di koran. Perbedaan dari media cetak dan media massa terletak pada aturan konteks dan isi, karena regulasinya memang sangat sedikit jika dibandingkan dengan regulasi regulasi media elektronik. Yang ketiga, penyertaan bunuh diri. Bunuh diri merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya atau menghilangkan nyawanya sendiri. Tindakan tersebut dapat berupa menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Dalam hukum pidana positif, bunuh diri dan percobaan tidak merupakan tindak pidana dan tidak diancam pidana, tetapi keterlibatan orang lain atau penyertaan pada perbuatan bunuh diri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan bunuh diri dan percobaan yaitu penyakit jiwa atau depresi, penggunaan alkohol atau narkotika, kondisi keluarga, perubahan bursa kerja, penyakit jasmani, pengaruh media massa,
dan faktor interaksi antara individu dan lingkungan. Sekian